Ya, beri tepuk tangan yang sangat meriah, teriakan haleluya. 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 Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan kanan kiri saudara, seperti Yesus itu Seperti kerinduan Yesus. kita. Ya Tuhan, kita dahsyat seperti Yesus, itulah kerinduan kita. Ya, bersyukur pada Tuhan saudara. Terima kasih petugas Praise and Worship karena pelayanannya kita sungguh sangat diberkati sekali. Ya, selamat bagi saudara semua yang ada di tempat ini. Selamat juga bagi saudara yang ada di Semarang, yang ada di Wonogiri, yang ada di Ngawi, ada di Madiun, di Klaten saudara, lalu juga di Boyolali, Salatiga, Bandung, ya Samarinda, Jayapura, dan lain-lain di Jogja, di Jakarta. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya hari ini kita akan sangat-sangat diberkati. Siapa yang percaya saudara akan sangat diberkati? Angkat tangan saudara. Tepuk tangannya sangat meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lah saudara, kita sudah masuk ya tahun 2015. Saya percaya tahun yang luar biasa sekali bagi setiap kita. Karena ini tahun yang luar biasa untuk bangsa dan tanah air kita tercinta Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini tahun perkenanan, ini tahun lawatan Allah, ini kairos untuk bangsa kita Indonesia, ini kairos untuk gereja Tuhan di Indonesia, ini kairos untuk setiap anak-anak Tuhan di Indonesia. Saya percaya ini waktu yang luar biasa sekali saudara. Ya, minggu yang lalu, ya minggu pertama kita sudah dapat ya firman Tuhan yang luar biasa. Tahun 2015 adalah tahun apa saudara? Global blessing. Ada berkat yang luar biasa, sifatnya bukan hanya lokal yang kecil, tapi global, artinya mendunia, yang sangat besar sekali saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saudara tangkap ya, tahun ini tahun ya global blessing. Tahun ini adalah tahun berkat global, berkat yang sangat besar sekali. Supaya saudara bisa mengerti, supaya saudara bisa tangkapnya, supaya saudara bisa ya mengalaminya. Dan saya percaya itu anugerah yang sangat besar sekali saudara. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sesi yang kedua, yaitu diluncurkan ke teritori global. Supaya kita bisa tangkap saudara global blessing, supaya kita bisa ngalami saudara global blessing, kita saudara dikatakan ya perlu diluncurkan saudara masuk ke teritori global. Artinya daerah yang besar, wilayah yang besar, kapasitas yang besar saudara, ke sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Lebih daripada sebelumnya dibawa masuk saudara ke wilayah, ke daerah saudara yang lebih besar, lebih luas dan lebih dahsyat. Saya percaya yang pertama yang perlu kita pelajari bahwa Tuhan ya maksud saya Tuhan ingin membawa kita masuk ke ya teritori baru yang global, atau saudara masuk ke satu wilayah yang baru yang global. Itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah keinginan Tuhan. Artinya kalau dibuat mudah, kalau dulu saudara bisnisnya kecil-kecilian, sekarang Tuhan ingin saudara masuk bisnis yang besar. Bahkan bila perlu bisnis yang sungguh-sungguh bisa sampai internasional gitu saudara. Kalau dulu saudara jadi dokter, di sini juga banyak dokter muda, ya bukan hanya di kota Solo saja, bisa nasional, saudara, bahkan bisa internasional. Tidak ada yang mustahil saudara. Ya dulu banyak orang Indonesia kalau berobat ke Singapura, lalu ke Malaysia, lalu ke Filipina, lalu kemana lagi. Sudah saatnya, ini waktunya Indonesia. Orang berobat ke Indonesia, orang berobat bahkan ke Solo, orang berobat bahkan ke dokter keluarga Allah. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, prestasi yang global saudara. Oh banyak, oh selamatkan jiwa secara global, bukan hanya selamatkan jiwa di beberapa kota saja, tapi sungguh-sungguh Indonesia bahkan selamatkan jiwa di negara-negara lain saudara. Pelayanan kita juga sama, bukan hanya lokal saja, tapi pelayanan bisa menjadi pelayanan global saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Maka intinya hari ini saudara tangkap, jangan puas saudara hanya dengan level lokal. Mulai saudara memikirkan masuk ke level global,
masuk ke level yang lebih besar lagi. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya akan awali dengan pembacaan Ulangan pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ya, Ulangan, saudara, pasal 1 ayat 6 sampai 8 demikian bunyinya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita. Saudara tangkap dulu. Dia sudah berfirman. Tahun ini kita sudah dapat, saudara, perkataan ilahi, rema dari Tuhan, firman Tuhan. Ini tahun 2015 adalah tahun global blessing, saudara. Kalau dikatakan, ya Tuhan Allah kita telah berfirman pada kita di Horeb, demikian firman-Nya. Ya, telah cukup lama kamu tinggal gunung ini. Artinya sudah terlalu lama kamu itu hanya terus di gunung ini saja. Oh, itu kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita juga bisa sama. Sudah terlalu lama kamu hanya jadi karyawan levelnya rendah terus. Sudah terlalu lama kamu jadi jemaat biasa terus. Sudah terlalu lama kamu ini hanya jadi pelayan Tuhan yang ya itu saja terus gitu, saudara. Sudah terlalu lama dikatakan di sini, saudara. Lalu ayat 7 dikatakan, ya majulah. Ada perintah dari Tuhan, maju. Jangan puas dengan itu saja. Majulah, berangkatlah. Diulang-ulang, saudara. Majulah, berangkatlah, saudara. Itu luar biasa sekali. Ya, pergilah, ditambah lagi ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka disuruh maju, disuruh berangkat, saudara, disuruh pergi. Hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita juga sama. Jangan terus sama seperti dulu level rohani kita. Dulu kanak-kanak, tetap kanak-kanak rohani saja. Bangkit, saudara, makin bertumbuh, saudara. Ya, dikatakan di sini, majulah, saudara, berangkatlah, saudara, bahkan pergilah, saudara. Oh, ke wilayah yang baru, saudara. Lalu sampai di sini kepada semua tetangga mereka di Arabah, ya Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yaitu negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Jadi dikatakan masih ada banyak sekali yang bisa kau capai, karena begitu banyak itu sudah disediakan oleh Tuhan, sudah disiapkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan ingin bangsa ini bisa mendapatkannya, bangsa ini bisa meraihnya. Saya juga percaya sedang disampaikan kepada kita, masih terlalu banyak yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Masih terlalu banyak yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Masih terlalu banyak yang Tuhan ingin kita ini bisa capai, kita ini bisa raih, kita ini bisa dapatkan. Masih terlalu banyak, saudara. Ayat 8 ditambah lagi luar biasa sekali. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Jadi diajak mereka menyadari, ketahui, kamu harus mengerti, harus menyadari bahwa sebetulnya Tuhan sudah menyerahkan. Saudara, di dalam tangan mereka, aku telah menyerahkan negeri ini padamu. Sebetulnya sudah. Ya, tapi kalau nggak pernah maju untuk mengambilnya, nggak pernah dapat. Kalau tidak maju untuk meraihnya, nggak pernah dapat. Diingatkan, ketahui, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Aku telah menyerahkan, kalau untuk kita, prestasi itu kepadamu. Aku telah menyerahkan kemenangan, keberhasilan ini kepadamu. Aku telah menyerahkan daerah itu kepadamu. Banyak sekali, saudara. Masuklah, tambah lagi, saudara, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan, ya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Maka terus diulang-ulang. Kalau saudara baca di sini, disuruh maju, disuruh berangkat, saudara, tadi disuruh pergi, disuruh mengetahuinya, saudara. Tuhan menyerahkan, bahkan dengan Tuhan itu sampai sudah bersumpah. Bukannya janji biasa loh, bersumpah pada nenek moyangnya, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Maka dikatakan, masuklah, dudukilah, saudara. Masuklah, saudara. Dapatkanlah, saudara. Masuklah, saudara. Raihlah, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Ya, ini Abraham, Ishak, Yakub untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya.
Ya, saya mau tanya di sini, siapa yang saudara termasuk keturunan Abraham secara rohani? Angkat tangan. Yang termasuk saja, yang tidak jangan. Angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan, aku percaya dengan firman-Mu. Ya, orang-orang yang percaya adalah keturunan Abraham secara rohani, yang berhak mendapat warisan janji-Mu, yang berhak mendapat kasih karunia yang dijanjikan. Ya, aku juga termasuk dapat janji ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saudara, saya kalau ulangi sepintas, ada saudara, janji Tuhan yang luar biasa sekali saudara. Kepada umat Allah rencana yang luar biasa. Kalau diceritakan tadi bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir saudara, itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan satu tempat yang luar biasa, yaitu tanah perjanjian. Itu luar biasa sekali saudara. Saya tangkap dulu ya, saya ulangi sekali lagi. Mengapa ada ayat ini saudara? Waktu bangsa Israel diperbudak oleh Mesir ya 400 tahun lebih, mereka teriak, lalu Tuhan kirim Musa bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ada tanah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ada tanah yang sudah diberikan ya oleh Tuhan kepada mereka. Mereka keluar dari perbudakan Mesir. Keinginan Tuhan mereka itu menuju tanah Kanaan. Keinginan Tuhan mereka itu terus bergerak sampai ke tanah ya Kanaan yang dijanjikan, yang penuh dengan madu dan susu. Waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir, saudara perhatikan, mereka itu harus melewati padang gurun, harus melewati banyak tempat yang sulit, tapi mereka juga disertai dengan kuasa mujizat yang luar biasa. Mereka disertai dengan tiang awan dan tiang api. Kalau ya, siang panas sekali, Tuhan memberikan mujizatnya tiang awan sehingga mereka bisa berteduh. Luar biasa. Harusnya panas sekali tapi bisa jadi sejuk. Kalau malam hari mereka sedang berjalan dalam kegelapan, menakutkan, tapi Tuhan menuntun mereka tiang api luar biasa. Sekalipun dalam kekelaman gelap, ada terang Tuhan yang bisa dilihat. Waktu mereka berjalan di padang gurun, harusnya sulit sekali bisa dapat air, tapi waktu mereka sungguh-sungguh butuh air, mujizat dinyatakan oleh Tuhan. Ada air di padang gurun, bahkan bisa jadi mata air di padang gurun. Waktu mereka membutuhkan roti, saudara, kekurangan roti, ada mujizat lagi. Tuhan bisa turunkan mana, saudara, luar biasa. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Sekalipun dalam keadaan kekurangan, Tuhan menolong, Tuhan mencukupi. Bahkan mana, saudara, terus dapat sekian lama, mereka sudah bosan. Mana terus ingin capcay, ingin mungkin bestek gitu, saudara. Tuhan kirim, saudara, burung puyuh datang luar biasa, saudara. Dan terus dalam perjalanan mereka di padang gurun, tempat yang bersang, tempat yang penuh kekurangan, tapi juga penuh mujizat. Saya ulangi, penuh mujizat. Tempat yang kekurangan, tapi penuh mujizat. Tempat yang penuh kesulitan, tapi penuh mujizat. Lalu mereka mapan, mereka bersyukur. Di gunung itu mereka berhenti, Gunung Red, sudah mapan dengan keadaan tidak apa-apa, Tuhanku luar biasa. Sekalipun di padang gurun, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sekalipun kekurangan air, Tuhan bisa datangkan air. Sekalipun pakai kekurangan roti, Tuhan bisa datangkan roti. Sekalipun kekurangan lauk pauk, Tuhan bisa datangkan lauk pauk. Sekalipun diancam oleh musuh, Tuhan bisa melindungi. Lalu mapan, saudara, dalam kekurangan tapi ada mujizat. Saat itulah, karena mereka sudah mapan di tengah jalan di Gunung Uret, belum sampai ke tempat yang Tuhan inginkan. Tuhan ingatkan, ayo jangan berhenti terus, maju, bergerak, melangkah. Aku sudah sediakan, ini sudah dijanjikan sejak dari Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan aku sudah bersumpah memberikan engkau tanah yang jauh lebih daripada padang gurun,
di sana penuh dengan susu dan madu, di sana penuh dengan ternak, di sana penuh dengan kelimpahan, di sana jauh lebih baik dari padang gurun, saudara. Disuruh bergerak, disuruh maju, disuruh melangkah, disuruh berjuang lagi supaya engkau mencapai apa yang sudah dijanjikan Tuhan, supaya engkau mencapai apa yang diinginkan Tuhan untuk diberikan. Oh, rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Sayangnya mereka mapan. Sudah dengar, itu seringkali juga sama dalam kehidupan kita manusia. Ada banyak orang mapan seperti bangsa Israel pada saat itu. Hidupnya sudah di padang gurun, tapi juga selalu bersyukur ada pertolongan. Aku sudah nggak punya lo sama sekali. Tiba-tiba Tuhan gerakkan orang, ada yang kasihan dengan aku. Dibantu, dipinjami. Oh, ini dan itu, saudara. Ada juga yang karena wah hidupnya ini dan itu. Masih ditolong Tuhan. Masih ditolong Tuhan. Nggak ada kerjaan. Kadang-kadang ada orang loh nyuruh saya nyopir gitu, saudara. Jadi senantiasa sebetulnya, saudara, hanya puas di tengah jalan. Tuhan punya rencana kepada setiap kita, anak-anaknya yang percaya, bukan sekedar seperti di padang gurun. Rencana Tuhan seperti umat Allah keluar dari perbudakan Mesir, kita keluar dari perbudakan dosa, adalah tanah Kanaan yang dijanjikan, yang begitu luar biasa, jauh lebih daripada padang gurun. Tidak dengan keadaan seperti itu, saudara, tapi punya rencana yang luar biasa sekali. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, direncanakan Tuhan, bukan hanya kesulitan, tapi Tuhan masih tolong. Kesulitan lagi Tuhan tolong, kesulitan lagi tolong. Lemah terus, tapi akhirnya Tuhan beri kekuatan. Tapi sebetulnya seperti tanah Kanaan, kita diberkati supaya jadi berkat. Kita diberkati melimpah supaya jadi berkat melimpah. Kita diberi pengurapan supaya hidup penuh kemenangan. Saudara, lebih daripada itu. Sajak saudara koreksi diri. Saudara ini puas di padang gurun, atau saudara menyadari rencana Tuhan bukan hanya sekadar itu. Tuhan selamatkan kita dengan tubuh yang sehat. Bukan sakit-sakitan, tapi Tuhan ya tolong, masih lumayan, nggak terlalu sakit, sakit-sakit terus, lumayan, bukan hanya sekedar, kekurangan, masih, ada orang yang belas kasihan, ini terus, bukan begitu. Rencana Tuhan untuk, bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang luar biasa, yang memuliakan nama Tuhan. Orang-orang akan lihat umat Allah hidup dengan anugerah, dengan kasih karunia dan berkat yang luar biasa. Sejak hari ini saudara mulai tangkap, keinginan Tuhan adalah global blessing. Tuhan ingin saudara melangkah, masuk sampai ke global blessing. Bukan hanya di padang gurun saja. Memang ditolong Tuhan, memang saudara tetap hidup, memang Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tapi dengar, itu bukan rencana Tuhan. Dia Bapa kita yang maha besar. Tadi kita berkata ingin seperti Yesus. Yesus itu luar biasa. Yesus itu Allah yang luar biasa, saudara. Punya rencana yang luar biasa sekali dan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Bahkan kalau saudara perhatikan, saking inginnya Tuhan, kita anak-anaknya bisa sampai ke tanah perjanjian, bisa sampai ke tanah Kanaan, bukan hanya sekedar di padang gurun, yang penuh dengan kekurangan, tapi ada pertolongan. Bukan itu, saking Tuhan ingin kita ngalami global blessing, sampai kadang-kadang dipaksa oleh Tuhan. Saudara ingat nggak tentang anak Raja Wali? Saudara, anak Raja Wali juga sama. Tuhan gambarkan kita kadang-kadang seperti anak Raja Wali. Sejak dari menetas, dari telur sudah diirami, menetas sudah diberi makan, lapar lagi, pik gitu, saudara. Induknya kasih makan lagi, lalu kurang lagi, lapar lagi, minta makan lagi, nanti baru kasih makan lagi, nanti gak lama terus kekurangan lagi, kasih makan. Saudara, anak Raja Wali pun seringkali juga sama, kalau saudara mapan di sarangnya, saudara. Sekalipun sarangnya itu makin lama makin bau, saudara, dan dia tidak bisa apa-apa. Anak Raja Wali bisanya cuma bisanya cuma minta, bisanya cuma tolong.
bisanya cuma kasihani. Saudara, Tuhan tolong, induknya tolong. Saudara, selalu itu. Tapi dengar, induk Raja Wali tidak pernah puas. Anaknya hanya hidup dan ditolong. 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 Keinginan induk Raja Wali, anaknya bisa terbang, anaknya bisa seperti dia, anaknya bisa berhasil luar biasa, anaknya bisa dapat makanan yang melimpah, anaknya mengalami kasihkan yang luar biasa. Itu keinginan Tuhan. Jadi pelajaran pertama, jangan puas dengan keadaan saudara yang masih di padang gurun. Hari ini Tuhan ingatkan, ini tahun global blessing. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah menyediakan. Tuhan ingin kita melangkah, jangan diam. Melangkah, jangan diam. Mulai bergerak menuju wilayah yang lebih besar, teritori yang lebih besar lagi. Berani melangkah, berani berjuang, berusaha, berani ada sesuatu yang baru. Jangan hanya mapan di tempatnya saja. Kalau mapan di tempatnya saja, terus di padang gurun, nggak pernah saudara mengalami kasih karunia. Ada banyak wilayah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ada banyak berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ada banyak prestasi yang disediakan oleh Tuhan. Ada banyak kemenangan-kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Harus melangkah saudara. Bahkan kadang-kadang Tuhan paksa, karena Tuhan itu cinta. Seperti anak Raja Wali, terpaksa saudara, kalau enggak terbang, digoncang-gancingin sayapnya, bila perlu dikepakkan, dipaksa supaya terbang. Ada banyak orang yang kadang-kadang dipaksa oleh Tuhan saudara, supaya akhirnya bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Itu hati Tuhan. Nggak puas kalau umatnya hanya di padang gurun. Oh, sekalipun ya kadang-kadang kekurangan terus ditolong Tuhan, tapi keinginan Tuhan lebih daripada itu. Anak-anak Tuhan bukan kalah terus ditolong. Anak-anak Tuhan bisa jadi pemenang. Bahkan anak-anak Tuhan diharapkan lebih daripada pemenang. Anak-anak Tuhan tidak ya dengan belas kasihan orang lain. Anak-anak Tuhan malah memberi belas kasihan orang lain, malah jadi berkat bagi orang lain, malah jadi terang bagi orang lain. Oh, cari saluran Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu kerinduan, itu keinginan Tuhan untuk siapa? Kita semua, untuk saudara yang dimanapun berada. Itu keinginan Tuhan. Saudara lihat Yusuf. Saudara, Tuhan punya rencana itu luar biasa. Kalau saudara bisa renungkan, Yusuf itu dipaksa Tuhan, sekalipun dia tidak sadar. Seperti anak Raja Wali, waktu dijungkir balikan tidak sadar. Padahal wow, teriak-teriak kenapa dijungkir balikan. Yusuf itu seperti dipaksa, dijual ya oleh saudaranya ke Mesir, karena saudaranya iri, sakit hati dengan dia. Lalu di rumah Potifar, oh difitnah lagi, masuk penjara istana. Saudara, sebetulnya kalau saudara bisa tahu, itu ya kendaraan dari Tuhan yang memaksa dia, membawa dia, mau tidak mau dibawa pada rencana. Karena rencana Tuhan bukan hanya di wilayahnya, rencana Tuhan bukan hanya jadi budak di Potifar. Saudara, kadang-kadang kalau nggak hati-hati bisa seperti Yusuf, mapan di rumahnya Potifar. Dulu budak paling rendah, lumayan kok. Sekarang jadi budak punya kedudukan. Apalagi setelah itu budak nomor 1 gitu saudara. Kadang-kadang mapan. Tapi saudara dengar rencana Tuhan. Ya, Yusuf bukan jadi budak ya di rumahnya Potifar, sekalipun jadi orang kepercayaan. Lebih daripada itu, Tuhan ingin sampai ke Kanaan, sampai yang direncanakan Tuhan, sampai janji Tuhan. Dia jadi penguasa di Mesir, dia jadi berkat bagi ya bangsanya, dia jadi berkat bagi Mesir dan di mana-mana. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya percaya itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan inginkan. Maka saya juga ajak saudara menyadari tahun 2015, saudara tahu dulu ya bahwa Tuhan sudah ya menyediakan global blessing. Tidak cukup dengan keadaan saudara sekarang, tidak cukup dengan pekerjaan saudara sekarang.
Tidak cukup dengan prestasi saudara sekarang. Tidak cukup dengan pelayanan saudara sekarang. Tidak cukup dengan berkat yang sudah saudara terima dalam keadaan sekarang. Masih jauh lebih besar. Jangan mapan dengan yang sudah dicapai. Jangan mapan dengan berkat lokal saja. Ada satu perintah dari Tuhan. Bangkit, bergerak, melangkah, maju, raih, duduki. Dapatkan, raih global blessing. Dan saudara tahu, Tuhan menyertai saudara, pasti bisa mendapatkannya. Bahkan bila perlu saudara berkata, Tuhan paksa aku. Kalau saudara gak ngerti, paksa aku berjalan dalam rencanamu. Kadang-kadang karena kita gak ngerti, paksa seperti Yusuf dipaksa oleh Tuhan, hanya sampai kepada rencana janji yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Pegang dada saudara. Ayo. Maju. Melangkah. Lebih lagi. Jangan puas dengan yang sekarang. Masih luar biasa Tuhan sediakan. Bangkit. Bergerak. Lebih lagi. Global blessing. Tanah perjanjian. Tanah Kanaan akan didapatkan. Akan diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama saudara. Jadi harus buka paradigma saudara. Jangan hanya puas dengan yang sudah saudara. Jangan puas dengan yang lokal. Ada global blessing. Ada sesuatu yang luar biasa. Jauh lebih saudara. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita tangkap, ada aturan main yang baru saudara. Oh, di tempat yang baru saudara, ada saudara aturan main yang baru. Di teritori yang baru ada aturan yang baru. Enggak sama saudara, kondisinya beda, aturannya, caranya juga enggak sama, metodenya enggak sama saudara. Yosua 3 ayat 4 dikatakan, hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekat. Maksudnya, saudara tangkap sekarang, maksudnya apa? Supaya kamu apa? Mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Jadi kita harus mengerti jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita lakukan, jalan, cara yang harus kita pakai. Sebab jalan itu belum pernah kamu sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dulu belum pernah kau capai. Ini sesuatu yang baru. Saudara mendekat pada Tuhan, tahu sesuatu yang baru harus ada cara yang baru, harus dengan aturan yang baru, nggak bisa sama saudara. Jadi supaya kita sungguh-sungguh bisa memasuki, menduduki, mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kita harus tahu, kita harus pakai aturan atau cara yang baru sesuai dengan tempat yang kita capai. Saudara perhatikan, kalau waktu Yusuf di rumah orang tuanya, jadi dia sebagai anak kesayangan, saudara, sikapnya dia, saudara, cara ngomongnya dia tidak boleh sama waktu dia ada jadi budak di rumah Potifar, seolah-olah anak kesayangan. Nggak boleh sama. Kalau dia sudah jadi budak di rumah Potifar, masih sama saudara, melakukan dirinya anak kesayangan, ngomongnya ini dan itu, minta gitu, dia akan hancur. Dia akan jadi budak yang mungkin mati konyol, tidak mungkin berprestasi, tidak mungkin bisa sukses saudara. Dia harus menempatkan diri dengan sikap yang baru, dengan cara yang baru, di tempat yang baru saudara. Lah kita harus tahu seperti itu juga saudara, sehingga bisa mendapat kasih karunia dan anugerah semua. Abraham juga, Abraham pergi ke tempat yang baru yang akan aku tunjukkan kepada engkau. Saudara harus tahu di tempatnya dia anak, termasuk anak orang kaya, pemuda sudah kaya, saudara sudah mapan, sekarang di tempat yang baru, belum tahu saudara. Nanti kalau sampai harus tidak bisa sama seperti waktu dia di rumah orang tuanya. Daud misalnya lah saudara, dulunya mengembalakan 2-3 ekor domba. Mungkin dia sudah punya teknik
bagaimana mengembalakan 2-3 ekor domba dengan baik. Mungkin dia sudah punya pengalaman. 2-3 ekor ini tidak akan kelaparan karena aku bawa ke tempat ini. Di sana ada rumputnya, di sana ini nggak akan mati karena ada singa, ada beruang. Karena aku bawa tongkat ini, bawa senjata itu. Waktu dia jadi raja, dia tidak bisa pakai cara yang sama seperti waktu dia menjadi gembala, mengembalakan 2-3 ekor domba. Oh, dia harus pakai cara yang baru lagi, saudara, yang beda untuk memimpin bangsa yang besar. Harus ada aturan yang baru, harus ada metode yang baru, harus ada cara yang baru sesuai dengan tempat yang dia datangi, sesuai dengan profesi yang dia capai, saudara, sesuai dengan keadaan yang ada saat itu, saudara. Jangan hanya asal saja maju, tapi saudara tahu cara tempat yang baru, dengan cara yang baru yang sesuai dengan tempat yang kita tuju. Prestasi yang baru, saudara, harus juga baru sesuai dengan yang dia capai. Baru terus saudara bisa melakukan yang tepat, baru saudara bisa melangkah yang benar, baru saudara bisa maju lagi, baru saudara bisa maju lagi, baru bisa maju lagi. Nggak boleh sama, saudara. Dalam kehidupan semua senantiasa begitu. Nah, saudara, dalam perjalanan Tour Holy Land juga seringkali kalau saudara ikut, saudara bisa lihat di sana ya ada bangsa Israel yang sudah maju dengan sangat pesat sekali. Teknologi mereka, pertanian mereka, semuanya luar biasa. Tapi di antara mereka, di tengah-tengah mereka ada hidup namanya suku Beduin, saudara. Itu masih hidup persis zaman Abraham, saudara. Jadi mengembalakan kambing domba, saudara, di padang gurun di satu tempat. Di sana terus ya pelihara. Nanti kalau rumputnya habis, sudah nggak ada lagi, diboyong, cari lagi di mana ada mata air, di mana ada tempat itu pindah. Karena rumahnya mereka hanya pakai kemah, seperti kalau kita deklit di sini gitu, saudara. Lalu hidup di sana terus, saudara, pelihara kambing dombanya. Nanti kalau sana sampai ya mata airnya sudah habis, nggak ada makanan, pindah lagi. Lingkungan mereka, orang Israel sudah maju dengan pesat sekali, saudara. Tapi mereka tetap tidak mau berubah, tetap pakai caranya zaman Abraham. Mungkin mereka mikir dulu Abraham bapak orang percaya yang luar biasa sekali. Jadi orang yang paling top di dunia. Lalu mereka terus ikut terus. Zamannya sudah berubah, caranya juga harus berani berubah. Kalau tidak, ya selamanya nggak pernah ngalami. Sekalipun sebetulnya zamannya sudah zaman modern, zaman satelit, zaman internet, mereka nggak pernah tahu, mereka nggak pernah ngalami, mereka nggak pernah bisa menikmati. Kenapa? Ya tidak, saudara, mau berubah. Saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Kalau dulu saudara buka losmen, lalu saudara mulai mau maju. Sekarang ya berkat global, buka hotel bintang 5, nggak bisa sama metodenya, manajemennya losmen dengan bintang 5 nggak bisa sama, harus dirubah standarnya, manajemennya, pengaturannya, fasilitasnya, semua harus dirubah, disesuaikan dengan kondisi seperti itu, saudara. Iya, kalau saudara dulu belum menikah misalnya, wah kumpul dengan teman-teman senang, laki perempuan bergurau senang, kadang-kadang caplek-caplekan senang. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, aturannya harus berubah, saudara. Etikanya harus berubah. Dengan orang lain jangan dekat-dekat caplek-caplek. Suami atau istrimu bisa marah, rumah tanggamu bisa bertengkar, bisa kacau. Posisi berubah, aturannya berubah, saudara. Nah, dalam kehidupan kita harus bisa tangkap sama juga seperti itu. Contoh lagi, misalnya lah, saudara, dulu belum ikut Tuhan, ya nyerempet-nyerempet dosa, di dunia dianggap biasa, ngerokok ya biasa saja, kadang-kadang masih main mata, ya main perempuan, main laki. Kalau orang dunia masih biasa saja, yang penting jangan jadi simpenan. Kadang-kadang ada yang gitu, saudara, yang penting jangan sampai jadi istri yang ya kedua, ketiga. Kalau main-main saja enggak apa-apa, itu dunia. Setelah ikut Tuhan harus berubah, enggak bisa seperti itu, sudah enggak boleh, saudara. Hanya main-main gitu pun enggak boleh, saudara. Harus mulai hidupnya berubah, ditata yang baik, saudara.
sudah ikut Tuhan, jadi orang percaya, saudara, jadi jemaat Tuhan, aturannya sudah berubah. Kalau saudara jadi jemaat, lalu sekarang ya naik lagi tingkatnya, jadi pelayan Tuhan, sama atau beda saudara? Sama atau beda saudara? Sama atau beda ini pelayan Tuhan? Yang jawab sekarang pelayan Tuhan saja. Sama atau beda saudara? Beda. Kalau dulu cari jemaatnya dilayani senang. Malah kalau kurang yang bagus malah gimana ini kok nggak bagus, kok dia diperhatikan gini-gini. Kalau sudah mau jadi pelayan Tuhan berubah, malah mikirnya melayani. Gimana lebih baik, bukan mau dilayani lebih baik. Kondisinya sudah berubah, jadi pelayan Tuhan dan jemaat itu berubah. Saudara harus bisa berpikirnya berubah, sikap sudah berubah, ya perbuatan sudah berubah. Sekarang kalau sudah jadi para pemimpin, jadi ketua, berubah enggak? Berubah, saudara. Tidak hanya sekedar jadi ketua, tapi duduk saja enggak bisa. Jadi ketua itu harus mulai mikir, gimana yang saya pimpin bisa maju? Bagaimana ini pelayanan bisa bertambah? Bagaimana ini bisa terus berlipat ganda? Bagaimana ini bisa jadi terobosan besar? Harus ada perubahan. Kondisi saudara yang berubah, level saudara yang berubah, saudara harus punya pemikiran yang berubah, saudara harus punya aturan yang berubah, saudara harus punya cara yang berubah, baru saudara bisa naik lagi. Kalau enggak, saudara enggak bisa naik. Dulu belum ikut Tuhan, masih main mata, masih main judi. Sekarang sudah ikut Tuhan, kalau hidup saudara enggak berubah, anugerah saudara enggak pernah ya nyata. Hidup saudara juga enggak pernah berubah. Keadaan saudara juga enggak pernah banyak berubah. Atau kalau saudara dulu jemaat, sekarang pelayanan, sudah melayani, tapi saudara enggak berubah, malah inginnya dilayani terus, saudara pelayanan saudara enggak pernah maju, enggak bisa maju. Harus berubah. Atau sudah jadi pemimpin, tapi tetap biasa saja, enggak berubah. Oh, yang saudara pimpin enggak pernah maju, pelayanan saudara enggak pernah ada terobosan besar. Di tempat yang baru, di level yang baru, saudara, harus ada aturan yang baru, harus ada cara yang baru, yang sesuai, sehingga terus bisa naik, makin tinggi lagi, dengan cara yang lebih baik lagi, makin tinggi lagi, dengan sistem yang lebih baik lagi, maju lagi, dengan sistem yang lebih baik lagi, maju lagi, dengan sistem yang lebih baik lagi. Dulu saya sering memberi contoh, kalau saudara tangkap ikan di danau, ikannya masih kecil, ya pakai jala kecil. Ikannya sudah tanggung, harus ganti jalanya. Jala yang tanggung, kalau enggak muat, saudara. Ikannya sudah besar, harus ganti jala yang lebih besar lagi. Saudara harus mulai juga. Saudara, ada perubahan yang berani saudara lakukan. Kalau dulu malas, sekarang mulai rajin. Kalau dulu tidak jujur, sekarang mulai jujur. Kalau dulu saudara pengetahuannya rendah, sekarang banyak belajar. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya, di teritori baru, saudara, dengan cara yang baru, dengan metode yang baru, dan saya percaya itu akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dulu bayi rohani, ya bisanya nangis, minta dilayani, minta diberi. Sekarang sudah dewasa, makanannya beda, sikapnya harus beda, semua beda. Kalau saudara ingin nanti diberkati lebih lagi, saudara ya mengalami satu perubahan dalam hidup saudara, dan saya percaya itu luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lah, sekarang yang ketiga, kunci menang di teritori baru ya adalah telinga yang bisa mendengar petunjuk Tuhan dan fleksibilitas untuk berubah. Supaya sungguh-sungguh saudara kita sampai tanah Kanaan, kita harus punya telinga yang mendengar petunjuk dari Tuhan. Lalu bukan hanya telinga yang mendengar petunjuk dari Tuhan, hati kita mau berubah, hati kita mau melangkah, ada flexibility di dalam kehidupan kita. Saya percaya itu satu yang luar biasa sekali. Hati mendengar, karena dikatakan tadi engkau enggak tahu ya tempat itu ada di mana, engkau tidak tahu keadaan sana itu bagaimana. Harus banyak yang mendengar. Engkau harus bisa mendengar petunjuk dari Tuhan, engkau harus bisa mendengar perkataan dari Tuhan, dan engkau harus mau berubah.
ya fleksibel, nggak kaku terus. Dari dulu gini kok ya gini, aku memang sifatnya pemarah kok ya pemarah, aku memang ya orang pemalu nggak bisa apa-apa ya sudah, aku memang wong cilik orang kecil saja. Ya jangan, banyak bisa dengar perkataan Tuhan, saudara, tapi juga berani melangkah, berani berubah, saudara, dan itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Tanggal 27-28 kita ada tamu, saudara. Ya, tanggal 27-28 ada tamu, siapa? Ada yang tahu, saudara? Iya, Thomas Cherian, saudara. Itu saya dengar luar biasa. Saya pernah ketemu sekali waktu dulu. Ya, doa solo untuk Indonesia. Kalau saudara ngikuti, saudara tahu. Jadi dia pernah ada satu kali waktu seminar kenabian, pas kebetulan bersama Pak Samuel Dudi. Saya dengar Pak Samuel Dudi banyak. Jadi kalau ketemu dengan saudara ya, seringkali dia bisa ngomong, namamu ini, ya keluargamu seperti ini, pelayananmu begini, engkau sedang alami gini. Dia bisa ngomong gitu seringkali. Lalu ketemu lagi, saudara, kamu sedang ini. Dia bisa tahu. Nama bisa tahu. Kondisi keuanganmu atau hidupmu bisa tahu. Saudara, pelayananmu bisa tahu, lalu memberikan nasihat dari Tuhan. Saya ngalami, saudara. Jadi waktu ada doa solo untuk Indonesia, saudara, dia ya datang di Solo. Saya ketemu pertama di rumah makan, duduk baru pertama ketemu, saudara. Lalu dia sudah ngomong, namanya Obaja, ya pelayanannya ini, gedung gerejanya seperti ini. Kamu sedang mengalami gini, banyak hal, saudara. Ya, saya kaget juga, saudara. Dan setelah itu, waktu saudara yang ikut Solo berdoa bagi bangsa, dia sempat nyampaikan lagi cuplikannya saja, tapi waktu sendirian dia jelaskan jauh lebih jelas. Lah, saudara, kalau saudara bisa datang, saudara datang. Intinya kenapa saya undang dia? Juga salah satu, ya supaya kita lebih tangkap lagi perkataan ilahi. Tangkap lagi rencana Tuhan untuk bangsa kita. Tangkap lagi untuk hidup kita. Tangkap lagi untuk pelayanan kita. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi harus bisa tangkap dan kita harus berani fleksibel. Sebab apa? Dikatakan kalau ada anggur baru, kirbatnya juga baru, ada gerakan baru, kita harus berani melangkah sesuatu yang baru, saudara. Cara-cara yang baru. Sebab kalau tidak, kita nggak bisa mengikuti kegerakan Allah, nggak pernah sampai, saudara. Ya, sekalipun juga harus hati-hati. Kalau yang sesat-sesat ya jangan diikuti, saudara. Ya, tetap, saudara. Tapi kegerakan Tuhan itu perlu, saudara. Kita dengar perkataan Tuhan. Nah, itu satu yang luar biasa. Dan kita bisa melangkah dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mendengar dan kita bisa fleksibel? Yang pertama, saudara tanggap. Yang pertama, membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ini syarat. Jadi tahun ini nggak boleh tidak, saudara. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama saya ingin saudara uji diri. Ya, baik yang di Solo, baik yang di kota manapun. Adakah saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, tidak bisa tidak, satu aturan ini harus saudara punya waktu. Ya, duduk di bawah kaki Tuhan. Siapkan telinga ya kepada Tuhan. Supaya saat Tuhan bicara, saudara bisa mendengar. Kalau saudara selama ini saudara belum membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, duduk diam dipakai kaki Tuhan, saudara ambillah keputusan, saudara siapkan waktu-waktu untuk Tuhan, supaya saudara bisa mendengar, supaya saudara bisa tangkap, supaya saudara bisa melakukannya. Saya tiba-tiba ingat waktu saya belajar dengan pendeta Yonggicho, saya banyak belajar dengan dia, saudara. Ada satu kisah saya percaya ya Tuhan ingatkan saya. Waktu Korea dilanda kegerakan yang luar biasa sebelum Indonesia, Korea. Salah satu pesan pendeta Yonggicho kepada jemaatnya, apalagi juga para pengusaha-pengusahanya, apalagi juga para profesional mudanya, dikatakan harus banyak cari rema perkataan dari Tuhan. Harus, jangan hanya sibuk saja. Kalau engkau sibuk dengan caramu sendiri, dengan perjuanganmu sendiri, mungkinlah tak maju.
Tapi beda kalau engkau bisa punya waktu untuk Tuhan. Sekali kau dapat rema dari Tuhan untuk langkahmu, sekali kau dapat rema dari Tuhan untuk perjuanganmu, lalu kau taati, satu pukulan bisa hasilnya lebih besar daripada 10 tahun kamu bergerak sendiri. Satu mujizat, satu gebrakan bisa hasilnya jauh lebih besar daripada 10 tahun. Apalagi saat itu Allah sedang melanda Korea. Global blessing sedang ada di Korea. Memang sedang disediakan global blessing. Kalau begitu bisa dapat petunjuk dari Tuhan, ini berkat global. Saudara, terimanya global, terimanya mendunia. Luar biasa. Nah, sekarang waktunya Indonesia harus buka telinga. Sekali dapat rema dari Tuhan, saudara taati, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua, saudara, merenungkan firman siang dan malam. Renungkan firman siang dan malam. Saudara tahu paling banyak Tuhan bicara itu melalui firman. Karena firman itu adalah siapa? Yesus. Firman itu adalah Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Sementara saudara baca firman, seringkali firman itu bicara. Seringkali saat saudara mendengar firman seperti ini, firman itu tiba-tiba bicara. Firman itu lain dengan pengetahuan yang ada di dunia. Firman itu beda sekali dengan kepandaian manusia. Firman itu adalah perkataan Tuhan, hasil dari apa? Pewahyuan hikmat Tuhan. Saudara, firman itu Tuhan sendiri, sabda Allah, perkataan Allah. Makin banyak merenungkan firman, saudara akan makin banyak mendapat petunjuk dari Tuhan. Makin banyak merenungkan firman, saudara makin dimantapkan kepada rencana Tuhan, makin mengerti rencana Tuhan. Makin banyak merenungkan firman Tuhan, saudara makin dapat kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Makin banyak merenungkan firman Tuhan, dikatakan dalam Mazmur, maka kemanapun kau melangkah, kamu akan berhasil. Firman, renungan firman. Nah, kita bersyukur sekali, saudara. Tuhan itu berkati kita fasilitas yang luar biasa. Di gereja kita ada banyak sekali yang saudara bisa ikuti. Dari khotbah seperti ini saja, saudara, masih ada makalahnya yang saudara bisa dapatkan. Setiap hari ada renungannya. Dari khotbah seperti ini saja, saudara, ini bisa streaming, saudara, bisa diambil di website, dibuka. Apalagi kalau cerita website kita, semua khotbah bulan-bulan yang lalu, saudara, semua ada di situ. Pengajaran-pengajaran, jadi senantiasa ada banyak sekali. Melalui reka, melalui website kita, melalui radio 24 jam LCD FM itu, saudara, itu firman Tuhan, pujian. Lalu acara TV, saudara, TA TV, anugerahnya, sentuhan ilahi. Lalu saudara lewat banyaklah streaming. Lalu lewat, kemarin saya baru ceritakan Keluarga Allah TV, internet, saudara, itu setiap saat, saudara. Jadi banyak sekali. Kalau saudara bisa pelajari ini banyak sekali, saudara. Coba ada apa lagi? Lanjutkan lagi. Itu Keluarga Allah televisi yang lihat sudah sampai Rusia, sampai Spanyol, sampai Brasil, sampai di mana-mana. Ini juga di televisi banyak sekali, saudara. Ini website kita kalau ini. Jadi banyak, saudara bisa ikuti, saudara bisa dapatkan senantiasa. Saya senang, saudara. Saya kemarin baru pulang, di airport naik taksi di sini. Saya nggak kenal supir taksinya, tapi sepanjang dari airport ke sini saya dengar radio El Shaddai. Jadi ternyata radio El Shaddai itu di setel didengarkan banyak karena pada dapat berkat, saudara. Jadi beri tepuk tangan yang meriah. Jadi dari airport sampai di sini saya dengar terus radio El Shaddai. Lalu saya tanya, bukan jemaat kita, tapi dia senang karena diberkati lewat radio El Shaddai FM, saudara. Nah, itu luar biasa.
Yang orang lain saja banyak diberkati. Ada banyak sekali fasilitas-fasilitas, saudara. Oh, apalagi saudara yang sudah biasa pakai internet. Sudah sewaktu-waktu kapanpun. Jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 pagi. Saudara nggak biasa tidur. Nggak usah bingung, saudara. Cari obat tidur. Nggak baik kata dokter. Ya nggak baik ya. Ya Pak Dokter ya, kalau obat tidur banyak. Sudah, saudara. Cari Tuhan saja. Dengar firman Tuhan saja. Ya kalau enggak bisa buka internet. Ya keluarga Allah, TV atau yang lain. Setiap saat, setiap waktu butuh firman Tuhan ada. Setiap saat, setiap waktu butuh firman Tuhan ada. Setiap saat, setiap waktu butuh firman Tuhan ada. Beri tepuk tangannya lebih meriah, saudara. Ya, saudara, luar biasa. Kalau saudara tahu orang Yahudi itu, firman itu luar biasa sekali. Mereka itu sudah ribuan, 2000 tahun lebih dicerai-beraikan, tapi tetap bisa satu. Kenapa? Oh, firman Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara ikut ya Turuani di tembok ratapan, saudara bisa lihat banyak mereka ada di situ ya. Itu Alkitab ada di kepalanya. Ini ada ayat firman Tuhan. Kalau saudara baca ya, lalu di tangannya, lah itu tangannya itu ada juga ya saudara. Itu semua ayat-ayat saudara. Di kepala itu kalau saudara lihat kotaknya ini saudara. Nah ini nih ayat firman Tuhan. Maksudnya firman Tuhan sampai nempel ini saudara. Sampai hafal itu saudara. Lalu di tangan ini, di tali ini ada ayat-ayatnya. Semua perbuatan kita yang dilakukan sesuai dengan firman gitu saudara. Semua saudara. Bahkan ada lagi ini saudara. Di pintu-pintu ini dalamnya ayat firman Tuhan saudara. Jadi dimanapun firman Tuhan saudara. Mau masuk rumah firman Tuhan. Di atas kepala firman Tuhan. Di tangan firman. Semua saudara. Di tembok ratapan waktu tadi. Tembok ratapan mana? Ya ada tembok ratapan mana? Tembok ratapan tadi. Sudah keluar. Ya, nah sini. Kalau saudara lihat di sana mereka pakai pakaian tua. Kalau baca itu saudara supaya nggak ngantuk, gerak lagi, gerak terus, banyak. Tapi kembali lagi saudara, oh firman Tuhan renungkan siang dan malam. Dikatakan kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah layu daunnya, yang terus akan berbuah pada musimnya. Terus anugerah apapun yang diperbuat menjadi berhasil. Itu luar biasa sekali. Lalu yang terakhir saudara, iya, mau membuka hati, fleksibel, berubah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang lebih penting lagi adalah saudara, hati yang mau berubah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sudah cari petunjuk, sudah dapat petunjuk firman Tuhan saudara, tapi tetap tidak mau berubah, ya percuma, gak pernah. Tadi bangsa Israel, oh di padang gurun sudah puas. Tuhan berkata, jangan puas di padang gurun, sekalipun ada mujizat, sekalipun ada pertolongan. Oh rencana Tuhan, kamu bukan di padang gurun. Rencana Tuhan adalah tanah Kanaan yang jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih kelimpahan, jauh lebih berguna. Sana, jangan berhenti, bergerak, saudara. Tinggalkan padang gurun, berani melangkah, saudara. Maju, mulai meraih, mulai berjuang. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan backup, Tuhan akan tolong. Dan kau pasti bisa masuk tanah perjanjian. Sampai tanah perjanjian. Yang lebih penting adalah taat, berani melakukan. Hari ini saudara sudah dengar. Tapi sebetulnya saudara akan mengalami tahun 2015 nanti. Saudara mengalami global blessing atau tidak, tergantung saudara tadi. Berani gak? Misalnya saudara hanya pelayanan kecil-kecilan, berani gak dipanggil? Saya sekian lama jemaat jadi pemimpin kelompok saya, berani gak masuk pelatihan? Dan akhirnya buka, gak berani, seumur hidup sampai pulang ke rumah bapak tetap jemaat biasa. Tiga kita mau gak berubah? Betul? Saudara yang sudah jadi ya ketua kelompok saya, Tuhan mulai berkata, ini saatnya panen raya. Ayo mulai gerakan, cari jiwa. Ayo lipat gandakan. Kalau saudara hanya sekedar nggak berubah, pokok sudah jadi ketua kelompok saya, nggak pernah berubah langkah saudara. Caranya nggak pernah gerakan cari jiwa, nggak pernah pemuridan lipat ganda, ya nggak pernah berubah. Mujizat terjadi saat kita taat, melangkah, melakukan, fleksibel, nggak kaku. Tuhan berkata, berani bergerak. Saudara punya usaha,
Tuhan tiba-tiba beri, besarkan ini. Tergantung saudara. Saudara nggak pernah berani. Ya selamanya usaha saudara itu aja. Nggak pernah. Sekalipun ini dibawa oleh Tuhan global blessing. Sekalipun sudah dibawa oleh Tuhan pengurapan untuk dunia. Sekalipun sudah dipersiapkan Tuhan hikmat. Tapi kalau saudara kalau diam saja, nggak pernah ada apa-apa. Tuhan berkata, dengar, fleksibel lakukan. Sebenarnya ini sama yang sering saya katakan. Waktu saya belajar di Nigeria, saudara masih ingat? Ada 3, apa ya, saya sendiri. Dengarkan. Apa ya? Yang keras. Angkat tangan saja, yang apa? Angkat tangan. Coba apa tadi? Percaya. Lakukan. Trust and obey. Benar? Percaya dengan firman Tuhan ini, percaya. Taat sudah jadi. Dengan firman Tuhan seperti ini, nggak percaya, nggak jadi. Percaya tapi nggak mau taat melakukan, nggak pernah jadi. Betul? Kalau Yonggicho apa? Hear and obey. Dengarkan. Lalu taati. Yang satunya percaya, taati. Yang satunya dengarkan, taati. Lalu saya ringkas jadi salam 3 jari. Masih ingat nggak? Dengarkan. Seperti saat ini, dengarkan. Yang kedua apa? Percaya. Yang ketiga apa? Taati, lakukan. Jadi salam 3 jari. Tapi pesan terakhir yang ingin saya katakan pada saudara, dengar, tahun ini Tuhan sedang berkata, ini tahun global blessing, berkat yang sangat besar. Lalu yang seri kedua ngajar kita, ayo berani kita, bang, dibawa masuk ke teritori wilayah yang besar, dibawa masuk ke pelayanan yang lebih besar, dibawa masuk ke usaha yang lebih besar, dibawa masuk ke kapasitas yang lebih besar, dibawa masuk kelas yang lebih tinggi. Harus berani. Karena panggilan Tuhan bukan padang gurun, cukup Tuhan tolong. Bukan. Panggilan Tuhan bukan lokal. Panggilan Tuhan Kanaan. Panggilan Tuhan global. Dengarkan, percayai, taati. Saya ajak saudara lihat hidup saya tutup dengan ini saja. Saya dulu nggak percaya dengan Tuhan. Saya tertawain. Orang ngajak saya ke gereja, tawain, ngapain? Cari Tuhan, Tuhan nggak ada. Ya, kalau mau nasi goreng, kerja saja, dapat uang ke restoran, pesen, mbak nasi goreng, ya komplit telurnya 2, dijualin, makan, bayar, selesai. Itu namanya nasi goreng. Nggak usah doa, nggak usah ibadah, nggak usah puasa. Itu cara saya dulu. Tapi setelah Tuhan izinkan saya rambut saya habis, ya akhirnya saya sadar, saya ikut Tuhan. Hidup saya, pikiran saya harus berubah, nggak boleh seperti itu lagi. Saya harus mulai menyadari dan mengetahui sumber segalanya adalah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita sekali waktu akan menghadapi yang tidak bisa kita atasi. Nah, mulai berubah. Harapan yang jadi jaminan hidup saya tidak cukup hanya orang tua kaya, tapi Tuhan. Berubah. Itu saya sebelum dan sudah. Tapi setelah itu Tuhan nggak cukup saya hanya di jemaat biasa. Ayo melayani. Saya dipanggil melayani. Pertama jadi pemimpin kelompok saya, saudara masih ingat. Saya belum bisa mimpin doa. Saya sebenarnya mau batalkan, tapi Tuhan beri penglihatan. Layani. Buka kelompok saya. Aku akan menyertai engkau. Saudara masih ingat. Nah, tergantung saya. Mau enggak? Enggak ya, selamanya sampai sekarang jemaat biasa. Waktu saya berani mendengar, percaya, lakukan, saya jadi pemimpin kelompok saya. Saya sempat ya mengembangkan sampai 6 kelompok saya. Ini Koh Kyonggi, Cik Meli dari dulu. Betul ya, sebelum saya jadi pendeta, anggota kelompok saya juga. Loh, betul saudara. Tapi setelah itu Tuhan bawa lagi. Ayo mungkin mengembalakan. Ayo ini dan itu saudara. Ya, gereja. Setelah itu Tuhan bawa lagi. Ayo. Ya, dulu gedung biskop.
mendengar, 3 percaya enggak? Percaya pun melakukan enggak? Enggak pernah berani melakukan, enggak pernah jadi hamba Tuhan, enggak berani melakukan, enggak pernah saudara gedung biskop jadi gedung gereja, enggak pernah saudara. Lalu setelah itu saya pernah merasa cukup 20.000 jemaat cukuplah, mau untuk apa lagi? Ada radio, ada pelayanan televisi, ada sekolahan, ada STT, ada ya macam-macam, SKPNK, jemaat 20.000, untuk apa lagi? Tapi ternyata itu tadi hanya padang gurun. Tuhan punya rencana jauh lebih daripada itu. Selama kita hidup itu masih ada rencana Tuhan. Saya ajak setiap saudara coba tangkap. Rencana Tuhan dalam hidupmu itu apa? Apa Freddy? Rencana Tuhan dalam hidupmu itu apa? Kalau kita nggak ngerti dengernya, kita nggak ada perjuangan. Atau puas di tengah jalan. Saya perhatikan ada banyak orang, kenapa nggak berjuang? Ya sudah, nggak ngerti kok rencana hidup. Aku memang anak orang miskin, pendidikan rendah, nggak ini, ya sudah. Jadi pikirannya seperti itu saja. Nggak ada perjuangan khusus. Aku memang nggak pandai kok, nggak seperti dia. Nggak pernah ada perjuangan. Mikir keadaan, tidak pernah mikir tujuan akhir hidupnya itu apa. Atau ada satu lagi, orang yang sukses. Seperti tadi saya katakan, saya sudah 20.000 jemaat, sudah ada pelayanan, radio, televisi, SKPNK, STT, dan beberapa hal yang lain, saudara. Puas. Kenapa? Mikirnya salah. Mikirnya saya hanya panggilan Tuhan, tujuan Tuhan hidup di dunia. Tuhan punya rencana bukan hanya di dunia, nanti di surga, pahala, kesempatan. Saudara lihat banyak orang kaya juga akhirnya keliru cara berpikir. Mau untuk apa? Mau dimakan sampai mati gak akan habis uangnya. Betul? Untuk anak gak akan habis. Kenapa? Gak tahu persis rencana Tuhan dalam hidupnya. Rencana Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar. Yang pertama di dunia bisa jadi terang, di dunia bisa jadi berkat. Tapi tidak hanya itu saja. Oh, di dunia kesempatan, nanti ada kemuliaan di surga, nanti ada mahkota di surga, nanti ada pahala di surga. Kalau kita tahu itu, mau berkarya seperti apapun gak pernah selesai, belum cukup, karena masih ada yang perlu dipersiapkan untuk nanti di surga, kemuliaan yang lebih, mahkota yang lebih. Betul? Tapi hari ini saya tutup dengan satu pengertian lagi. Tuhan tidak pernah rencanakan hanya di padang gurun, di rumah Potifar, sukses di rumah Potifar. Yang Tuhan rencanakan Kanaan. Rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup, baik di dunia maupun nanti pulang di surga. Itu rencana yang besar. Global blessing. Berani bangkit, berani melangkah, dan juga akan mengalami. Semua berdiri. Saya ingin ajak saudara doa. Kita datang pada Tuhan. Saya percaya ya firman Tuhan akan berbicara secara khusus. Minta pada Tuhan jadikan rema, bukakan. Yang pertama saya ingin mengajak saudara minta, Tuhan, Kanaan yang kau rencanakan untuk hidupku itu apa? Minta Tuhan beritahu supaya Tuhan bukakan. Enggak cukup hanya di padang gurun, enggak cukup hanya jadi orang kedua di rumah Potifar. Ada panggilan yang jauh lebih besar, ada rencana yang lebih besar. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Kita doa pada Tuhan. Horala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasak. Hirala pasakara la pasakara la pasakara la. Tuhan, lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat pada saat ini. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu. Tuhan, hari ini kami disadarkan seringkali kami lupa, puas dengan padang gurun. So, keadaan yang gersang, keadaan yang penuh dengan penderitaan. Oh, tapi masih ada pertolongan Tuhan. Oh, waktu ada bahaya Tuhan lindungi. Oh, waktu kekurangan air Tuhan berikan air. Oh, waktu kekurangan makan Tuhan berikan makan. Oh, waktu sakit Tuhan sembuhkan. Oh, waktu butuh pertolongan Tuhan beri pertolongan. Tuhan, seringkali kami lupa. Itu bukan rencana Tuhan, itu bukan akhir dari tujuan Tuhan untuk membawa kami. Ada tanah perjanjian. Hari ini firman-Mu menyadarkan setiap kami
Tuhan, kami doa bersama-sama. Hamba-Mu doakan bersama-sama. Oh Tuhan, bukakan Tuhan rencana yang sejati untuk setiap kami. Beri rema masing-masing untuk setiap kami. Oh panggilan hidup untuk apa kami di dunia. Oh goalnya Tuhan. Oh kami tahu ada rencana yang luar biasa daripada Tuhan. Ada rencana yang dahsyat daripada Tuhan. Roh Kudus singkapkanlah. Roh Kudus bukakanlah pada setiap kami. Sehingga kami tidak berhenti di padang gurun. Sehingga kami tidak puas dengan yang sudah kami capai. Oh Tuhan, Kau punya rencana yang jauh lebih besar. 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 Hidup yang sukses dan berhasil. Hidup yang berguna. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang mencapai tujuan ilahi. Hidup yang penuh dengan kasih karunia. Hidup yang menyelesaikan tugas-Mu Tuhan. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa terjadi. Tuhan terus berikan firman Tuhan menjadi rema. Biarlah Tuhan malam ini menjadi malam pembukaan. Kami mulai sadar. Kami mulai ambil sikap keputusan untuk melangkah lebih lagi. Kami tidak mau puas dengan padang gurun. Kami tidak mau puas dengan yang sudah dicapai sekarang. Kami menuju global blessing. Kami menuju global blessing. Kami menuju rencana ilahi. Kami menuju rencana yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa terjadi. Sejak saudara berkata keluar dari hati saudara, katakan sesuatu pada Tuhan. Saya rasa Tuhan ingin mendengar perkataan saudara. Tanggapi firman Tuhan. Katakan sesuatu saudara. Katakan sesuatu saudara. Saya rasa Roh Kudus ingin saudara mengucapkannya. Katakan pada Bapa. Oh, katakan pada Bapa sesuatu yang ada, yang Roh Kudus taruh di dalam hati saudara. Minta Roh Kudus tuntun doa saudara. Saya rasa Roh Kudus saudara gerakkan itu. Minta Roh Kudus tolong saudara. Oh, berdoa suatu pada Tuhan, berdoa pada Bapa sehingga disingkapkan. Oh, tujuan Bapa surgawi dalam kehidupan saudara. Oh, tujuan untuk tahun ini 2015 bahkan tahun-tahun berikutnya ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Minta juga kepekaan. Oh, minta telinga seorang murid. Oh, minta hati yang peka. Oh, minta hati yang taat, hati yang fleksibel dan sungguh-sungguh. Tahun 2015 terus dalam tuntunan Tuhan, terus dalam rencana Tuhan, terus dalam kehendak Tuhan, terus kehendak Tuhan nyata, janji Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata, kedahsyatan Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tuhan, kami tahu sesuatu yang ilahi yang sedang bekerja di tengah-tengah kami. Malam ini adalah malam mulai terobosan, malam mulai kegerakan, malam mulai langkah. Kami tidak mau puas dengan yang sudah. Bahkan Tuhan, paksalah kami. Kalau kami puas Tuhan, paksa kami berjalan menuju rencana-Mu. Paksa kami Tuhan, supaya kami mencapai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sebab rencana-Mu ada yang terbaik. Hancurkan kemalasan kami, hancurkan ketidakpercayaan kami, hancurkan kekerasan hati kami, hancurkan semua keinginan daging, sehingga rencana-Mu jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan saudara. Turunkan tangan saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara yang baru pertama kali ibadah raya di tempat ini hari ini. Saudara angkat tangan kalau ada yang pertama kali saudara datang dalam kebaktian Sabtu ini, saudara. Ya, angkat tangan, saya akan doakan saudara supaya saudara bisa didoakan terus disertai oleh Tuhan. Ada saudara? Ya ada. Kalau ada angkat tangan di sebelah sana. Ada saudara di sana sebelah sana. Ya ada saudara di sana juga.